Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep produksi dan teori perilaku produsen dalam ekonomi Islam. Anggota, anggota kelompok 7 terdiri dari Naili Izati Rahmatika, NIM 19510187, As'ad Nur Muhammad 19510191, Zulfa Nur Laili 19510192, dan Atiyah 19510193. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana. Kegiatan produksi dan konsumen seringkali dilakukan oleh seseorang sendiri. Jadi, produsen yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna atau manfaat suatu barang dan jasa. Kemudian, definisi kegiatan produksi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kaff tahun 1992, mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menurut Siddiqi tahun 1992 mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil. Kemudian fungsi produksi. Adapun periode produksi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek yaitu menunjukkan kurun waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Jadi, dalam kurun waktu ini, output dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang digunakan dan dengan peralatan mesin yang ada. Misalkan, bila seorang produsen ingin menambah jumlah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat ia lakukan dengan jalan menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Atau dalam jangka pendek, produsen dapat memperbesar outputnya dengan jalan menambah jam kerja per hari dan hanya pada tingkat skala perusahaan yang ada. Kemudian yang kedua, fungsi produksi jangka panjang, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua masukan menjadi variabel. Kemudian faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari produksi asli dan turunan. Faktor produksi asli ada dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan semua hal yang telah tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Ini termasuk lahan, lingkungan alam, dan semua kekayaan yang terdapat di dalam tanah. Contohnya, faktor produksi sumber daya alam meliputi tanah, sinar matahari, udara, air, tumbuhan hewan, mineral, dan jenis tambang lainnya. Kemudian sumber daya manusia meliputi semua usaha yang dilakukan manusia guna meningkatkan nilai pada suatu benda. Contohnya, tenaga kerja terdidik, terampil, tidak terdidik, dan tidak terampil, serta tenaga kerja jasmani dan rohani. Yang kedua, faktor produksi turunan. Ada dua, modal dan kewirausahaan. Modal merupakan sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Tidak melulu uang, modal juga bisa berupa barang yang telah dihasilkan atau alat produksi.
Contoh dari modal yaitu modal tetap, lancar, modal sendiri atau asing, modal individu dan publik, serta modal konkret dan abstrak. Kemudian kewirausahaan juga perlu diikutsertakan dalam faktor produksi. Pasalnya, penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tetapi juga strategi, teknik atau cara, kontrol, perencanaan, dan masih banyak lagi. Aspek ini termasuk pembukuan, pemasaran, distribusi, hingga observasi terkait pasar. Kemudian, tujuan produksi menurut Islam untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum ini, maka akan tercapai falah atau kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia, yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Pada hakikatnya, motivasi utama produsen adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga terkadang untuk mencapai keuntungan yang maksimal, produsen mengabaikan segala tanggung jawab dan batasan-batasan yang telah ada dengan cara menghalalkan segala cara. Namun, dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari maslahah, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Dan dalam mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang dalam Islam sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dan untuk memproduksi barang sendiri dalam Al-Quran tidak diperbolehkan memproduksi barang-barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun karena dianggap tidak berproduktif. Sehingga dalam ekonomi Islam, seorang produsen muslim akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi lingkungan sekitar, termasuk konsumen yang akan mengkonsumsi produk itu. Selain itu, produsen muslim harus berbeda dari produsen non-muslim. Tidak hanya dari tujuan, tetapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Jadi, produsen muslim tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dilarang menurut syariat Islam. Misalnya, itu produsen muslim tidak akan memproduksi atau menjual minuman beralkohol. Produsen muslim harus menghindari strategi pasar yang dapat menyebabkan timbulnya hadapan yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Produsen muslim juga harus mengikuti kompetisi yang adil dalam setiap aktivitas baik sebagai penjual maupun pembeli barang serta jasa. Dan produsen muslim harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan yang ketat. Selanjutnya yaitu formulasi maslahah bagi produsen. Sebelumnya disebutkan bahwa suatu produk itu harus memiliki kemaslahatan. Dan maslahah itu sendiri diartikan adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dan dalam konteks kemaslahatan produk itu adalah di mana produk harus memiliki suatu manfaat, nilai guna yang berguna
baik dari produsen maupun konsumen yang tidak menimbulkan sebuah kemudorotan. Dan rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen itu dirumuskan dalam maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah, atau M sebagai maslahah sama dengan P ditambah B, yaitu di mana keuntungan ditambah berkah. Dan pada dasarnya berkah itu sendiri diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dan penerapan nilai dan prinsip Islam ini seringkali menimbulkan biaya ekstra yang relatif besar dibandingkan jika mengabaikannya. Dan keberkahan ini didapatkan tidak hanya dalam bentuk material. Sehingga ketika seorang produsen memproduksi suatu barang di mana menambahkan keberkahan di dalam produknya, maka produk itu memiliki kemaslahatan. Baik, selanjutnya yang dibahas adalah penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Jadi, penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada hukum penawaran, di mana hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hal ini, biasanya seorang produsen menawarkan barangnya ketika harga barang itu tinggi. Karena ketika menawarkan barangnya ketika harga tinggi, maka produsen akan mendapatkan keuntungan yang berlebih. Dan ketika harga suatu barang itu rendah, biasanya produsen akan menahan barang itu. Dan dalam Islam, penahanan barang produksi adalah untuk melindungi harga barang-barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang, seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun. Tetapi, jika penahanan barang bertujuan untuk menimbun barang ketika harga rendah dan menjualnya jika harga naik, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan tersebut termasuk ihtikar terlarang dalam Islam. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi di dalam penawaran banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi terjadinya penawaran. Yang pertama adalah harga barang. Ini yang utama karena ketika harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun, sesuai dengan hukum penawaran yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, yaitu harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang akan ditawarkan. Jadi karena sama-sama faktor yang mempengaruhi harga, jadi faktornya jadi mempengaruhi penawaran, sama-sama mempengaruhi penawaran.
Yang ketiga yaitu biaya produksi, di mana biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti biaya untuk membeli bahan baku, gaji pegawai, gaji penolong, biaya sewa, dan lain sebagainya. Dan selain itu ada faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Jadi, tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin canggih dan semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Selanjutnya yaitu ada faktor jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi penawaran. Selanjutnya yaitu ada kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah ekspektasi. Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari, sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penurunan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kurva penawaran ini juga dapat bergeser tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tadi. Jadi dalam kurva penawaran itu kita bisa melihat faktor apa yang memengaruhi dan akhirnya kurva penawaran juga berubah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini adalah bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran apabila bergeser ke kanan artinya jumlah penawarannya mengalami kenaikan. Akan tetapi, ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan penawaran barang. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi. Ada 9. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Kemudian yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Selanjutnya yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Selanjutnya yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Dan yang terakhir yaitu adil dalam bertransaksi. Selanjutnya yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk. Produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai karena adanya nilai atau value yang dipandang berharga oleh konsumen. Nah, atribut fisik ini meliputi bahan baku pembuatannya dan kualitas barang tersebut, kemudian yang terakhir bentuk atau desain barang. Nilai atau value yang terkandung dalam barang tersebut memberikan kepuasan psikis bagi konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut.
Nah, value dapat bersumber dari yang pertama, citra atau merek dari barang tersebut. Kemudian yang kedua sejarah, yang ketiga reputasi, dan yang terakhir produsen. Jika ada dua barang yang memiliki atribut fisik sama, belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen, karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya ada dua buah raket tenis yang memiliki spesifikasi teknis sama, akan tetapi berharga berbeda karena mereknya berbeda. Raket tenis bermerek terkenal berharga lebih mahal dibandingkan yang tidak terkenal. Meskipun bahannya sama, desain modelnya juga sama, dan tentu saja fungsinya sama. Nah, terkadang harga barang bisa jauh melampau nilai fungsionalnya karena tingginya nilai non-fisik yang ada padanya. Kemudian yaitu atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif atau dapat diperbandingkan sama lainnya. Akan tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai atau value. Nah, konsep ekonomi Islam ini tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Akan tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman atau Islamic values. Nah, adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah. Sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Nah, selanjutnya yaitu faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan dari dua jenis. Yang pertama, input manusia yang meliputi tenaga kerja dan wirausahawan. Kemudian yang kedua yaitu input non-manusia atau natural resource atau sumber daya alam. Selanjutnya financial capital dan mesin. Kemudian yang terakhir alat-alat gedung. Selanjutnya yaitu berkah yang dimasukkan dalam input produksi itu tersebut meliputi bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi harus memiliki kebaikan dan manfaat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Dalam Islam, manusia lebih mulia daripada faktor produksi yang lain. Segala aktivitas yang bertentangan dengan kemuliaan harkat kemanusiaan dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dari utama dalam keseluruhan aktivitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan kemuliaan harkat kemanusiaan dan dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Karakter produksi seperti ini akan membawa implikasi penting dalam teori produksi. Salah satu contoh dalam memandang kedudukan manusia adalah tenaga kerja dan kapital. Selanjutnya, substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu substitusi yang bersifat alamiah atau natural
substitusional. Kemudian yang kedua, substitusi yang dipaksakan atau forced substitusional. Sebagai contoh, substitusi ini kita asumsikan pada kehidupan zaman dahulu, ketika manusia masih rendah ketenaga kerjaannya. Semakin lama kualitas tenaga kerja akan meningkat. Hal ini membuat manusia harus ditempatkan dalam produksi yang bernilai tinggi juga. Sementara itu, untuk produksi pekerjaan barang-barang remeh akan digantikan oleh peralatan atau mesin. Seperti inilah substitusi yang bersifat alamiah tersebut, di mana substitusi tersebut terjadi ketika perubahan zaman jangka waktu yang panjang. Islam sangat menganjurkan substitusi natural karena sifatnya akan lebih meningkatkan maslahah yang lebih tinggi, di mana manusia semakin berkembang kualitas kerjanya. Sebaliknya, Islam tidak menganjurkan adanya substitusi yang dipaksakan atau forced. Hal ini disebabkan karena substitusi yang dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan hidup manusia yang justru menurunkan harkat manusia. Namun perlu diketahui, substitusi natural proses terjadi dalam jangka waktu panjang, sementara paradigma jangka berproduksi sebenarnya adalah paradigma jangka pendek, sehingga menjadi tidak tepat jika konsep jangka panjang digambarkan kepada jangka pendek. Selanjutnya, eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Semangat pembentukan produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Dengan mencermati penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka perlu dicari konsep yang sama sekali lain dari apa yang selama ini sudah ada. Konsep ini dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya, nilai dan prinsip pokok dalam produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum yaitu ada dua. Yang pertama, amanah untuk mewujudkan maksimum. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khalifah yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Sumber daya yang ada di dalam semesta ini oleh Allah diamanahkan kepada manusia. Manusia tidak diperbolehkan untuk mengeksplorasi dan memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Singkatnya, amanah di sini dimaknai sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di muka bumi. Kemudian yang kedua, profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi Islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi. Ya, selanjutnya produksi dengan teknologi konstan. Konsep yang menganggap bahwa teknologi produksi adalah sudah atau given atau konstan, dalam arti bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan SDM, sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Yang
selanjutnya yaitu produksi dengan modal tetap. Produksi dengan modal tetap bertujuan untuk memperoleh maslahat maksimum atau bukan memburu laba maksimal melalui aktivitasnya. Ekspresi maslahat dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah, sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan maslahat maksimal. Oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen juga bukan hanya memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah non-teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Produksi dengan modal tetap Ibnu Khaldun tentang produksi dan manusia. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana kehidupan. Laba produksi nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia mencapai produksi dengan atau tanpa upayanya sendiri. Contohnya, lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang dan lain-lain. Namun demikian, hal ini adalah pendukung saja. Upaya manusia sendiri harus dikombinasikan dengan hal tersebut. Fungsi produksi menunjukkan beberapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Dan selanjutnya atribut fisik dalam nilai dalam produk. Produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai, juga karena adanya nilai atau value yang dipandang berharga oleh konsumen. Contoh atribut fisik seperti yang pertama, bahan baku pembuatnya, yang kedua, kualitas barang tersebut, dan yang ketiga, bentuk atau desain barang. Atribut fisik secara menentukan peran fungsional dari barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai atau value yang terkandung dalam barang akan memberikan kepuasan psikis bagi konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Value dapat bersumber dari 1. Citra atau merek dari barang tersebut, 2. Sejarah, yang ketiga reputasi, dan yang keempat produsen. Dua barang yang memiliki atribut fisik yang sama belum tentu akan berharga sama karena perbedaan value dari barang. Contoh, raket yang sama dengan harga yang berbeda karena merek. Raket petenis terkenal dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Atribut fisik bernilai objektifan atau dapat diperbandingkan. Begitu pula dengan nilai value dalam pandangan ekonomi Islam. Produk juga merupakan kombinasi atribut fisik dan value. Dalam konsep ekonomi Islam, atribut produk mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan barusan dari awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.